Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Untung Sriwidodo dari kelas MC 104 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro dengan judul Stabilitas Harga adalah Kunci Kesejahteraan Rakyat dalam Ekonomi Campuran Indonesia. Sebagai negara dengan sistem ekonomi campuran, Indonesia menggabungkan peran sektor swasta dan pemerintah dalam perekonomian. Sistem ini memungkinkan adanya keseimbangan antara kebebasan pasar dan investasi pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Posisi Indonesia dalam sistem ekonomi global menunjukkan bahwa negara kita tidak hanya memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonominya. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pasar berfungsi secara efisien dan adil. Salah satu peran utama pemerintah adalah menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga sangat penting karena mempengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah juga memiliki tugas mengatur persaingan usaha agar tidak terjadi praktek monopoli yang merugikan masyarakat. Kenaikan harga barang pokok adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah. Ketika harga barang pokok naik, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Salah satu dampak utama adalah inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengatasi kenaikan harga, pemerintah mengandalkan dua jenis kebijakan utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah seperti memberikan subsidi pada barang-barang penting seperti BBM, listrik, dan pangan. Contohnya, subsidi BBM membantu menekan biaya transportasi sehingga harga barang tidak melonjak terlalu tinggi. Pengendalian harga melalui penetapan harga eceran tertinggi atau HET juga dilakukan untuk memastikan konsumen tetap mampu membeli barang pokok. Kemudian kebijakan moneter di sisi lain berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar. Salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan suku bunga. Penurunan suku bunga dapat mendorong konsumsi dan investasi, sementara operasi pasar terbuka membantu menjaga stabilitas inflasi. Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga memiliki dampak langsung pada rumah tangga. Dampak positifnya adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Subsidi misalnya membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok seperti BBM dan listrik. Namun, kebijakan ini juga memiliki sisi negatif, seperti meningkatnya beban anggaran pemerintah atau APBN. Selain itu, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menciptakan distorsi pasar yang justru merugikan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dampak kebijakan pemerintah juga dirasakan oleh produsen. Kebijakan subsidi dan pengendalian harga dapat memberikan perlindungan pasar bagi produsen dalam negeri seperti petani dan pengusaha kecil. Stabilitas harga input seperti pupuk bersubsidi membantu mereka mengelola biaya produksi. Namun, kebijakan ini juga bisa memiliki dampak negatif. Penetapan harga maksimum misalnya dapat mengurangi margin keuntungan produsen. Dalam beberapa kasus, intervensi pemerintah yang berlebihan justru menciptakan inefisiensi dan mengurangi insentif bagi produsen untuk meningkatkan kualitas produk. Kesimpulannya, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan ekonomi. Namun, kebijakan yang diterapkan harus seimbang agar dampak positifnya lebih besar daripada potensi negatifnya.
Selanjutnya akan saya membahas mengenai peran penting Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam menjaga kondisi pasar di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, persaingan usaha yang sehat sangat penting untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa itu KPPU? KPPU itu ibarat wasit dalam sebuah pertandingan bisnis. Tugasnya adalah memastikan semua pemain atau pelaku usaha bermain secara adil. KPPU akan mengawasi agar tidak ada perusahaan yang terlalu kuat dan seenaknya menentukan harga atau membatasi pilihan konsumen. Peran KPPU dalam pengawasan praktek monopoli. KPPU berperan sebagai penjaga persaingan usaha. Mereka memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan praktik monopoli, seperti ketika beberapa perusahaan besar sepakat untuk menetapkan harga yang sama untuk produk mereka. Hal ini jelas merugikan konsumen karena mengurangi pilihan dan meningkatkan harga. Penegakan hukum oleh KPPU. Jika ditemukan bukti yang cukup, KPPU dapat memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan pelanggar. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Peran KPPU dalam memberikan sarana kepada pemerintah. Selain melakukan pengawasan dan penegakan hukum, KPPU juga berperan sebagai mitra pemerintah. KPPU memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak justru menghambat persaingan sehat. Sedangkan dampak positif dari adanya KPPU, dengan adanya KPPU kita sebagai konsumen dapat menikmati harga yang lebih wajar, pilihan produk yang lebih beragam, dan kualitas produk yang lebih baik. Selain itu, UMKM juga mendapatkan kesempatan yang lebih adil untuk bersaing. Tantangan yang dihadapi KPPU, meskipun memiliki peran yang sangat penting, KPPU juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kewenangan dalam menangani kasus-kasus tertentu. Kesimpulannya, sebagai penutup, keberadaan KPPU sangat penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Namun, untuk menjalankan tugasnya secara optimal, KPPU membutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.